apabila kita bekerja di dekat dengan sumber tegangan listrik. Nah, ini salah satunya yaitu pekerjaan di bidang crane ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa ya, ada video ya. Ini contoh pekerjaan ya yang sering terjadi ya. Apabila kita ya mendapatkan kasus seperti ini ya, ini banyak terjadi ya, ini di tambang ya, di industri tambang yang instalasi listrik bawah tanah ya. Nah, ini bisa terjadi tegangan kontak seperti ini ya. Nah, ini juga harus kita perhatikan terkait dengan tegangan langkah ya. Nah, ini termasuk di jaringan PLN sering terjadi ya. Apabila ada kabel putus dia nanti menyentuh ke tanah. Nah, kebetulan di situ mungkin ada orang atau apa ya. Apabila peralatan proteksi ini tidak segera melakukan pemutusan ya, nah ini juga akan menimbulkan potensi bahaya. Nah, ini beberapa kasus ya. Ini banyak terjadi ya, baik di Indonesia maupun di dunia ya. Nah, bagaimana cara menghadapi situasi seperti ini ya? Maka di sini kita perlu memahami bahwa apabila ada gangguan tanah ya, yaitu jatuhnya penghantar ke tanah ya, maka di sekitar tanah itu akan muncul tegangan ya, yang dapat membahayakan manusia. Nah, untuk eksekusinya ya, bagaimana cara kita untuk menyelamatkan diri, maka kita harus menggunakan ini ya, yaitu menggunakan apa namanya langkah melompat ya. Nah, kita perlu menggunakan langkah melompat seperti ini ya. Nah, kenapa kita perlu untuk melakukan langkah ini ya? Karena di sini tadi ya. Jadi karena di sini kalau kita lihat di sini apabila ada sebuah penghantar yang menyentuh tanah, maka dia akan membuat tegangan langkah. Nah, tegangan langkah ini ya, ini kalau tempat menyentuhnya ada di titik tengah, maka dia akan membentuk sebuah medan elektromagnetik ya, di mana ya di daerah sekitar ini mempunyai tegangan yang berbeda. Jadi ini misalkan ada orang melangkah seperti ini ya, tegangan di kaki 1 dan di kaki 2 ini nilainya berbeda. Nah, karena kalau sesuai dengan hukum Ohm, arus listrik akan mengalir ke tubuh manusia jika terdapat perbedaan tegangan. Nah, ini kalau manusia atau binatang lain yang di sini dia kakinya dia melangkah seperti ini, maka dia nanti akan terkena aliran arus listrik. Maka ya untuk langkah yang tepat di dalam menyelamatkan diri adalah kita melakukan langkah katak ya, atau apa namanya lompat kanguru ya, di mana nanti kita supaya hanya menjejak tegangan yang sama sehingga tubuh kita tidak dialiri arus listrik. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu yang termasuk sering terjadi kecelakaan di bidang pekerjaan listrik ya. Nah, yang berikutnya ya, yang namanya sebuah kecelakaan itu selalu pasti didahului oleh penyebab-penyebab yang mendahulunya. Nah, berdasarkan teori sebab akibat, salah satu teori sebab akibat yang cukup populer yaitu adalah domino sequence theory. Menurut domino sequence theory, yang namanya kecelakaan yang menyebabkan losses itu selalu didahului oleh insiden. Nah, insiden ini selalu didahului oleh immediate causes. Immediate causes selalu diakibatkan oleh basic causes. Nah, ujung-ujung dari penyebabnya adalah lack of control. Nah, salah satu ya tokoh yang mempelajari tentang teori sebab akibat yaitu adalah Frank Beth Jr. Nah, ini ilustrasi ya. Saya kira Bapak Ibu sering bermain teori domino effect ya. Zaman kita kecil ya, main gambar ya atau main kartu domino, kita susun sedemikian rupa ya,
Apabila nanti kita jatuhkan satu, maka dia akan menyebabkan gambar-gambar yang lain akan jatuh. Ya. Nah, salah satu tokoh yang percaya dengan teori domino yaitu adalah Frank Bett Jr. Pada tahun 69, Frank Bett Jr. dia membuat sebuah riset terkait dengan setiap kejadian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, baik itu kematian maupun kecelakaan serius, lost time injury maupun restricted work case, itu menurut Frank Bett Jr. berdasarkan data penelitiannya selalu didahului oleh 10 kecelakaan ringan. Nah, angka ini sebenarnya angka pembulatan aja ya. Nah, kecelakaan ringan menurut Frank Bett Jr. itu diawali oleh adanya kerusakan properti. Nah, kerusakan properti ini diakibatkan oleh 600 kejadian near miss atau nyaris celaka. Nah, ternyata yang namanya near miss ini didahului oleh 10.000 perbuatan yang tidak aman, unsafe condition dan unsafe action. Nah, unsafe condition dan unsafe action inilah yang menjadi titik mula terjadinya sebuah kecelakaan yang mematikan. Nah, oleh karena itu di K3L sebenarnya bagaimana kita meminimize dan menghilangkan yang namanya adalah unsafe condition dan unsafe action. Nah, apa yang dimaksud dengan unsafe condition? Yaitu kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Itu namanya unsafe condition. Apa yang dinamakan sebagai unsafe action yaitu semua kegiatan yang tidak sesuai dengan SOP dan work instruction. Itu namanya unsafe action. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pengendalian bahaya. Nah, di dalam pengendalian bahaya kita mengenal ada 5 macam cara. Yang pertama kalau ada bahaya ya kita eliminasi. Kita hilangkan sumber bahayanya. Apa yang kita hilangkan? Unsafe condition. Yang kedua, unsafe action. Nah, 2 ini yang harus kita hilangkan. Kadang-kadang yang namanya unsafe condition maupun unsafe action ini tidak bisa kita hilangkan. Maka kita punya hierarki yang kedua. Kalau tidak bisa kita hilangkan, maka kita substitusi. Kita ubah Contohnya misalkan unsafe condition. Ada sumber listrik tegangan 380. Bisa nggak itu hilangkan? Karena itu bahaya. Kalau kita hilangkan, kita nggak jadi kerja. Maka cara yang kedua adalah melakukan substitution. Kita ganti. Kalau di sini diganti masih belum optimal, kita tambahkan rekayasa. Untuk menyempurnakan, kita tambahkan administratif. Dan pada saat kita melakukan pekerjaan, kita lengkapi para pekerja dengan APD. Nah, ini adalah 5 hierarki ya. Saya kira ini Bapak Ibu sudah sangat familiar terkait dengan bagaimana melakukan identifikasi potensi bahaya ya. Kita dapat lakukan berbagai macam teknik untuk mengidentifikasi potensi bahaya. Oh, kalau di pekerjaan pembangkit seperti apa? Kalau pekerjaan transmisi apa saja? Kalau pekerjaan distribusi seperti apa? Kalau di gardu induk seperti apa? Kalau di pemanfaatan nanti bagaimana? Dan lain sebagainya. Termasuk nanti kalau kita melakukan pekerjaan pemeliharaan, pemasangan, operasi, dan lain sebagainya. Maka kita bisa lakukan dengan menggunakan apa? Checklist. Bisa menggunakan safety review. Bisa menggunakan preliminary hazard analysis. Bisa menggunakan hazard operability studies. Ya. Bisa menggunakan human error analysis. Bisa menggunakan fault analysis maupun inspeksi. Nah, ini beberapa cara. Nah, yang kedua, kita melakukan safety review terhadap SOP maupun instruksi kerja yang telah ada. Kita perlu melakukan pengkajian ulang. Apakah work instruction, apakah SOP ini sudah
safety atau belum. Karena setiap waktu mesti akan terjadi perubahan ilmu, perubahan teknologi. Teknologi material berubah, teknologi APD berubah, teknologi sistem juga berubah, ya. Sehingga mau tidak mau kita harus melakukan pengkajian ulang secara berkala. Boleh setahun sekali, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, ya, tergantung kebutuhan yang ada di lapangan. Nah, sehingga nanti dengan safety review ini kita bisa membuat rekomendasi terkait dengan organisasi dan administrasi, bagaimana pengendalian bahayanya, bagaimana pengendalian prosesnya, termasuk nanti penyiapan SDM, termasuk bagaimana nanti meningkatkan motivasi para pekerja. Sehingga nanti zero accident, ya, ini bisa kita capai. Tujuan kita saya kira ya mencapai zero accident pada semua pekerjaan. Nah, ini contoh ya, kalau kita bicara tentang eliminasi. Kalau di tempat kita ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan standar, contohnya seperti ini, instalasi listrik yang tidak sesuai dengan standar. Ini ada sambungan tidak diisolasi dengan baik, ada sambungan tidak ditutup, ada circuit breaker tidak dimasukkan ke dalam panel, ada penggunaan kabel yang tidak sesuai dengan kode warnanya. Nah, ini ya, ini juga sama. Ini juga sama ya, ada panel, di situ ada meja kerja, di sini ada tempat air, di sini ada tempat penyimpanan, ini sebagai tempat untuk ada kursi untuk kerja. Nah, ini sangat berbahaya. Maka mudah saja kalau kita menemukan seperti ini ya kita eliminasi. Termasuk penggunaan stop kontak yang bertumpuk seperti ini. Nah, ini adalah sebuah kondisi ya yang dapat menyebabkan potensi bahaya. Kalau ini dibiarkan, ya maka teori tadi ya, domino sekuen tadi bisa menyebabkan terjadi. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mencari alternatif. Contohnya yang seperti ini nggak bisa kita hilangkan, Pak. Kalau yang seperti ini dihilangkan, kita nggak jadi kerja. Nah, ini banyak digunakan di proyek-proyek. Alasannya apa? Sementara. Walaupun prakteknya semenahun, Pak ya. Nah, gimana? Kalau ini nggak bisa dihilangkan, ya kita harus substitusi. Substitusinya seperti apa? Ya kita ganti instalasi listrik yang seperti ini menjadi instalasi yang lebih safety. Stop kontak yang seperti ini masih ada potensi bahaya, kita ganti stop kontak yang ada tutupnya. Sehingga potensi bahayanya itu bisa kita minimize. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian? Ini adalah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, yang ketiga kita melakukan isolasi. Jadi kalau ada potensi bahaya, maka potensi bahaya ini kita isolasi. Kita kasih rantai seperti ini biar bahayanya nggak lepas Bapak Ibu ya. Atau kita kurung. Nah, contoh kalau di instalasi listrik apa? Contohnya misalkan kalau ada trafo, maka supaya trafo ini tidak berbahaya bagi masyarakat, bagi orang-orang yang tidak berkepentingan, maka di sini trafonya kita kurung. Termasuk kalau ada panel, kita masukkan ke ruang panel, ruangnya kita kunci, panelnya kita kunci. Termasuk kalau kita menggunakan genset, maka gensetnya kita kasih kerangkeng seperti ini. Termasuk peralatan-peralatan listrik yang berbahaya. Supaya ini tidak menimbulkan potensi bahaya. Nah, yang keempat ya, kita perlu melakukan administrasi. Nah, bagaimana dengan administrasi? Misalkan kita membuat kebijakan. Nah, sebagai calon ahli K3 listrik nanti bisa membuat masukan. Kebijakan apa terkait dengan masalah K3 listrik? Nah, yang namanya kebijakan harus kita komunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Termasuk melibatkan manajemen secara langsung. Atau bisa juga membuat tata tertib. Atau juga bisa seperti sekarang ini ya.
mengirimkan ya para calon ahli K3 listrik untuk mengikuti apa? Sertifikasi, mengikuti pembekalan dan lain sebagainya. Termasuk nanti membuat ya rambu-rambu peringatan. Selain petugas dilarang masuk ya, karena mungkin kalau bukan petugas bisa berbahaya, apalagi di instalasi listrik yang tegangan tinggi. Maka nggak sembarangan. Orang masuk harus pakai sepatu safety, harus pakai helm, karena di situ ada potensi bahaya. Nah, ini terkait dengan masalah pengendalian potensi bahaya. Nah, yang kelima itu adalah APD. Nah, ini banyak orang menganggap K3 itu salah kaprah. Dianggapnya kalau sudah pakai APD itu sudah menerapkan K3. Padahal yang namanya APD itu nomor 5. Secara hierarki pengendalian potensi bahaya, APD itu nomor 5. Tapi karena ketidakfahaman dari teman-teman ya, kadang-kadang sudah pakai APD menganggap bahaya udah hilang. Nah, ini yang sebenarnya potensi bahaya baru ya. Karena kekurang fahaman terkait dengan masalah K3. Yang namanya APD fungsinya hanya untuk mengurangi. APD tidak menjamin pemakainya bebas dari kecelakaan. APD bukan mencegah terjadinya kecelakaan. Karena kecelakaan itu ada sebabnya. Kalau sebabnya tidak kita hilangkan, walaupun kita APD ya kecelakaan terjadi. Bedanya kalau kita pakai APD ya, dampak yang kita rasakan itu lebih rendah. Bisa difahami ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah, APD-nya apa saja? APD disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Mulai dari atas kepala, turun ke wajah, turun ke mata, turun ke hidung untuk pernafasan, telinga, tangan, badan, kaki, termasuk nanti untuk penggunaan pekerjaan pada ketinggian dengan menggunakan body harness ya, dan juga pekerjaan apabila nanti kita berada di air. Kadang-kadang instalasi listrik itu kita harus nyebrang sungai atau nyebrang pulau. Nah, pada saat kita mau bekerja, melakukan pekerjaan listrik ya, maka kita juga lindungi dengan life vest ya, pelampung ya, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan masalah bahaya. Apabila ada bahaya, maka ya kita harus melihat. Kalau bahayanya kecil ya kita harus antisipasi. Kalau bahayanya besar ya kita lakukan evakuasi. Sehingga di sini perlu ada jalur evakuasi. Kita buat untuk titik kumpulnya ada di mana. Sehingga nanti kalau ada kejadian seperti kemarin itu tidak bingung. Seperti kejadian yang ada di Pelumpang, masyarakat tidak bingung. Ya. Oh, kalau evakuasinya nanti harus kemana? Titik kumpulnya di mana? Jangan yang satu lari ke kanan, yang satu lari ke kiri, tabrakan, malah macet. Nah, ini yang menyebabkan ya jumlah korban bisa banyak. Nah, perlu diperhatikan dalam banyak kasus yang namanya titik kumpul sering seperti ini, Bapak Ibu. Sehingga nanti kita harus pastikan titik kumpul yang kumpul bukan kendaraan. Yang kumpul adalah orang. Sehingga pastikan untuk titik kumpul itu harus dalam kondisi kosong. Apapun yang terjadi, tidak boleh titik kumpul nanti digunakan untuk parkir. Ini banyak kejadian yang seperti ini ya. Kalau saya masuk ke bangunan-bangunan di hotel, di rumah sakit ya. Kadang-kadang di kampus titik kumpulnya ya karena kekurangan parkir dijadikan untuk tempat parkir. Nah, ini sangat ironi ya. Karena ini kalau terjadi kecelakaan dahsyat, maka ini akan menyebabkan terjadinya korban yang sangat besar ya. Itu ya Bapak Ibu, saya kira ya untuk materi awal ya terkait dengan masalah K3-nya. Nah, sekarang kita bahas tentang K3 listrik di pembangkit. Mungkin sebelum kita bahas di pembangkit, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian?
Belum ada ya, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita bahas yang namanya sistem tenaga listrik itu dapat kita bagi menjadi 4 komponen. Apa saja 4 komponen ini? Yang pertama, pembangkit tenaga listrik. Yang kedua, saluran transmisi. Yang ketiga, jaringan distribusi. Dan yang keempat, itu adalah pemanfaatannya. Nah, hari ini dan kemarin kita bahas di sini pembangkit tenaga listrik. Mungkin besok dan berikutnya bahas saluran transmisi, selanjutnya bahas jaringan distribusi, selanjutnya bahas pemanfaatan, ya. Dilanjutkan nanti dengan ya dasar hukum, dilanjutkan nanti dengan untuk instalasi ruang khusus dan proteksi petir. Kenapa kok ada 17 hari? Karena materinya cukup banyak, ya. Nah, sekarang kita bahas yang di pembangkit tenaga listrik, Bapak Ibu sekalian. Pembangkit tenaga listrik ini jenisnya banyak. Kalau kita lihat PLN sendiri punya pembangkit yang cukup banyak. Yang pertama ada pembangkit yang menggunakan BBM atau dikenal dengan istilah PLTD. Yang kedua ada PLTA. Yang ketiga ada PLTU, ada PLTG, ada PLTGU, ada PLT panas bumi, dan ada PLT nuklir. Kalau sekarang di Cirata itu ada PLT solar, ya. Kalau di Sulawesi ada PLT Bayu. Nah, hampir semua pembangkit itu menggunakan konversi dari energi gerak menjadi energi listrik, yaitu menggunakan turbin. Turbin nanti dikoppel dengan mesin namanya generator. Generator menghasilkan listrik nanti dikirim ke switchyard ya atau gardu transmisi. Dari gardu transmisi nanti dikirim ke saluran transmisi. Nah, khusus yang diesel, khusus yang PLTD ini menggunakan bukan turbin namanya, tapi adalah mesin diesel. Ya. Sampai di sini bisa difahami ya Bapak Ibu semuanya. Ini untuk pembangkit tenaga listrik. Nah, ini jenis-jenisnya Bapak Ibu ya. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar. Ini adalah pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Kalau di Jawa Timur PLTU ada di mana saja Bapak Ibu? Ibu Cun-Cun, pembangkit listrik tenaga uap itu ada di mana Ibu? Jawa Timur? Probolinggo. Ada di Probolinggo. Terus ada di mana lagi? Ada di Jawa Timur ya. Ya, Jawa Timur. PLTU. Yang pertama mana PLTU Ibu? lagi. Gresik ya. Gresik. Gak apa Gresik Pak. ada. Terus yang berikutnya Grati ya. Yang berikutnya ada di Python ya. Ini yang besar-besar Ibu ya. Kalau PLTA ada di mana Ibu yang besar? PLTA di Jawa Timur. Pak Arief mungkin PLTA ada di mana? Malang ada ya? Berantas Pak taunya. Berantas. PLTA Malang, PLTA. Pak. Malang. Ya Ya Malang berantas ya. sih bukan apa? Kalinya Ampel Gading ya, Berantas. Pak? Ampel Ampel Gading. Gading. Betul. Ini Mas ibunya orang Jirine Malang berarti terkesan. nggak kenal nih. Sama Tulungagung besar mana, Pak? Tulungagung di mana? Yang Yang di PLT PLTA. Tulungagung itu. Iya, Ya, PLTA-nya itu, Pak. PLTA-nya. Ya lumayan juga ya di Tulungagung. Itu kan satu kesatuan itu ya. Biasanya satu sungai itu dibuat beberapa bendungan gitu ya. Ini di Jawa Timur ya. Pembangkit listriknya ada PLTU, ada PLTG, PLTGU. Kalau ini yang pakai genset, kalau ini pakai nuklir, nuklir yang ada hanya ada di Yogyakarta ini nuklir ini. Di Indonesia hanya aja di Jogja, skalanya skala laboratorium, yaitu di Politeknik Batan ya. Tapi hanya tidak untuk komersil, ini hanya untuk riset ya. Ini untuk pembangkit ya. Nah, berikutnya yang renewable ini Pak ya, renewable.
Pak Ahmad, kalau PLT Bayu kira-kira di Indonesia ada di mana, Pak? Ada di mana ini kira-kira? Ada di Sulawesi Selatan ya. Tepatnya di Kabupaten Sidrap. Kita baru punya satu, Pak, ya. Kita mau bikin lagi satu ya sama di Sulawesi Selatan. Jawa Timur belum ada, Pak, ya. Nah, ini nanti PR nih, Ibu Rohmatika ini ya. Jawa Timur kapan nih bikin PLT Bayu ya? Ini renewable ya. Yang kedua PLT es solar. Ini solar juga Jawa Timur belum punya. Yang besar loh ya maksud saya. Kalau yang PLTS atap banyak ya Bapak Ibu ya. Mungkin di kantornya PLN udah pakai PLTS atap ya. Tapi yang besar ini kita hanya punya di Waduk Cirata. Cirata mana kira-kira Bapak Ibu? Dari namanya Ci. Kalau namanya Ci itu mesti Jawa, Purwakarta, Pak. Jawa Barat, Purwakarta ya. Yang ketiga ada PLT panas bumi. Panas bumi Jawa Timur punya nggak kira-kira? Belum ya. Adanya ini di Jawa Barat, yaitu di mana Jawa Barat? Di Kamojang. Ya. Darajat. Ya. Ini ada di Garut ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada di Dieng. Dataran tinggi Dieng. Nah, mungkin di Jawa Timur ya. Ya, Banyuwangi kan ada Kawah Ijen, Pak ya. Kira-kira potensi panas buminya layak enggak untuk dikembangkan sebagai pembangkit ya? Atau mungkin di daerah mana Di lagi? Ijen itu proses pengerjaan itu, Pak. Oh, masih proses, Pak ya? Proses. Kapasitas berapa, Pak? Kalau kapasitasnya nggak kopi saya. Ya, belum tahu ya. Kalau di Dieng itu kan 70 megawatt ya. Kalau di Kamojang ya sekitar sama biasanya 60 atau 50 ya. Di Bandung ada lagi yaitu di Patuha. Patuha itu di Bandungnya. Yaitu di Lembang, Pak ya. Itu ada juga namanya Patuha. Nah, ini di Kawah Ijen sedang proses ya. Semoga nanti kita banyak renewable, Pak ya. Yang berikutnya PLTA tadi sudah saya sebutkan ada di apa namanya Brantas Malang ya. Di Malang, Tulungagung, Jawa Timur. Kalau di Jawa Tengah ada di Mrica, Banjarnegara, Wadas Lintang, Wonosobo. Terus ada di Waduk Cirata di Jawa Barat dan ada di Saguling. Ini ada beberapa ya. Nah, itu ada beberapa pembangkit ya. Kayak di Merica itu kan ada Merica, ada Wadas Lintang, ada di Kebumen juga Sungai Serayu ya. Yang berikutnya ada PLT Ombak. Ini di Indonesia belum ada ya. OTEK juga belum ada. Baru skala riset ya. Biogas ada beberapa yang sudah nerapkan. Sampah ini Surabaya udah punya ya. Jakarta sudah punya. Cuma masalahnya sampah di Indonesia itu agak rumit karena sampahnya Bhinneka Tunggal Ika ya Bapak Ibu ya. Sampah kaca, sampah plastik, sampah organik ya, sampah basah, sampah kering, sampah kertas jadi satu. Sehingga nanti kalau untuk diproses itu agak berat di sini ya. Nah, ini yang perlu untuk kita kembangkan ke depan. Nah, sekarang kita lihat pembangkit listrik untuk masa depan. Ini adalah pembangkit listrik masa depan Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin ya PLN tahun 2060 akan migrasi ke sini Bapak Ibu. Karena PLTU itu dianggap sebagai ya sumber apa namanya polusi dunia yang menyebabkan efek rumah kaca. Nah, ke depan mungkin akan seperti ini ya. 1 liter air dengan menggunakan fusi hidrogen atau dengan istilah adalah matahari buatan. Karena kenapa kok disebut matahari buatan? Pembangkit ini panasnya adalah 7 kali dari panas matahari. Matahari itu di intinya menurut sains
suhunya hanya 15 juta derajat Celcius. Nah, pembangkit ini mampu beroperasi pada suhu 107 juta derajat Celcius. Nah, ini Bapak Ibu dokumentasi ya, hasil riset ya. Ini masih pengembangan ya. Ini namanya tokamak ya, pertama kali dikembangkan di Prancis ya. Ini mampu bertahan hanya setengah menit ya. Mampu mencapai suhu ya sampai sekian derajat Celcius, 50 derajat Celcius. Berikutnya dikembangkan Korea, yang terbaru ini yang dikembangkan Cina ya. Nah, ini terakhir kali di sini dia mampu mencapai ya suhunya 119 derajat Celcius. Tetapi pembangkit ini hanya bisa bertahan 102 detik. Karena selanjutnya belum stabil sehingga terpaksa harus dimatikan. Karena kalau enggak nanti bisa menimbulkan kecelakaan. Nah, ini masih diriset terus ya, sampai kapan ya pembangkit fusi hidrogen ini menjadi pembangkit yang ya bisa kita kembangkan. Nah, ini kalau kita lihat ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat matahari, inti matahari itu panasnya hanya 15 juta derajat Celcius. Nah, ini tadi sudah mencapai 119. Ya. Ini dulu yang awal-awal dia 70 derajat, 70 juta ya. Nah, ini yang apa namanya untuk teknologi masa depan. Kapan teknologi ini bisa kita nikmati ya, berdasarkan perkiraan sekitar tahun 2060 ya. Semoga kita masih bisa apa namanya mengalami ya teknologi ini Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah teknologi PLTS. Ini sekarang banyak dikembangkan di perairan danau atau waduk ya. Ini di beberapa negara sudah dikembangkan PLTS ya yang dipasang di sana. Jadi PLTS kalau dipasang di waduk sekaligus untuk ternak ya. Ini di beberapa negara sudah dikembangkan, termasuk di Indonesia yaitu di Waduk Cirata. Nah, ini sudah mulai ya testing, commissioning sebentar lagi masuk ya. Sehingga nanti apa namanya cadangan energi listrik kita terutama di Jawa, Madura, Bali ini semakin aman Bapak Ibu karena ada tambahan PLTS. Nah, kalau di dunia seperti apa? PLTS ini yang dikembangkan di beberapa negara ya. Ini malah sudah banyak dikembangkan di jalan raya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang dikembangkan di Cina ya, di kota Jinan ya. Ini jalannya adalah menggunakan PLTS. PLTS-nya ditanam di jalan, aspalnya menggunakan aspal transparan. Nah, ini kalau kita lihat ya, struktur jalan yang di bawahnya itu adalah PLTS. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita sangat ketinggalan terkait dengan teknologi energi ya. Nah, ini sudah digunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya adalah PLT Bayu atau wind turbine. Ini wind turbine ya. Ini sudah tadi dari kembangkan itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, salah satu kelemahan dari teknologi renewable energy adalah intermittent. Intermittent itu artinya dia putus-putus. Seperti solar cell. Solar cell itu hanya bisa aktif pada jam 9 sampai 15. Wind turbine hanya bisa menghasilkan listrik yang baik pada saat kecepatan angin tinggi. Kalau kecepatan anginnya daun aja nggak mau berputar, ya turbin itu ya juga nggak mau berputar. Nah, sehingga di sini dibutuhkan teknologi storage. Sehingga nanti dibutuhkan ya
sistem bagaimana pengubahan dari energi listrik yang intermittent ya disimpan di baterai, karena baterai menggunakan listrik DC, bagaimana nanti proses konversi dari DC ke AC dan sebaliknya ya, dari AC ke DC ya. Oke ya, itu yang terkait dengan masalah sumber energi. Nah, sekarang kita bahas untuk pembangkit tenaga listrik. Yang saya bahas itu yang pertama adalah genset Bapak Ibu ya. Karena besok pas waktu prakteknya biasanya di genset ya. Karena di K3 listrik nanti ada praktiknya. Praktiknya adalah melakukan identifikasi ya dan evaluasi terkait dengan K3 yang ada di instalasi listrik. Salah satunya adalah genset ya. Pembangkit yang dipilih biasanya nanti genset. Kenapa kok genset ya? Karena memang kalau genset nanti kan hampir semua bangunan besar itu punya ya, termasuk PLN ya punya. Kalau nanti praktiknya di PLTU ya agak repot ya. Dari sisi lokasi mungkin jauh ya. Karena ada di yang punya PLTU kan Python, Grati ya dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan genset? Genset itu merupakan singkatan dari generator set. Apa itu generator set? Yaitu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik, yaitu generator, yang dijadikan satu dengan mesin penggerak mula dan perangkat-perangkat lainnya. Jadi genset itu satu pembangkit udah jadi satu kesatuan. Baik yang tipenya silent seperti ini, yang tertutup, maupun yang open. Ini yang bawah open, yang atas itu yang silent atau tertutup. Nah, fungsi genset untuk apa? Genset fungsinya sebagai catu daya listrik. Baik sebagai sumber utama ataupun cadangan. Kalau di kantor PLN, genset sebagai cadangan. Tapi kalau di tambang atau di pulau-pulau terpencil, ini genset itu sebagai sumber utama. Seperti misalkan kalau di Madura itu ada Pulau Kangean. Nah, di Pulau Kangean itu karena masyarakatnya sedikit, maka lebih ekonomis menggunakan genset daripada narik kabel bawah laut ya. Karena jumlah penduduknya tidak terlalu besar. Atau di pulau-pulau yang lain, kayak pulau misalkan yang ada di Karimun Jawa atau di Kepulauan Seribu, itu kan penduduknya nggak terlalu banyak. Sehingga daripada narik kabel jaringan interkoneksi, ya lebih baik nanti menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, genset banyak kita gunakan baik di rumah, kantor, UMKM ya ataupun di industri. Baik tadi sebagai satu daya cadangan maupun industri. Nah, kalau kita lihat di sini ya, untuk sistem tenaga listrik yang menggunakan genset biasanya ya, kalau dia sebagai cadangan, maka sistem tenaga listriknya seperti ini. Ini adalah blok diagramnya. Konsumen yang berlangganan PLN dengan kapasitas lebih dari 197 kVA atau 200 kVA dibulatkan ya Bapak Ibu ya. Ini saya kira teman-teman PLN sudah sangat familiar ya. Maka dia harus berlangganan menggunakan tegangan menengah. Kalau di rumah Bapak Ibu berlangganan kira-kira berapa ini? Tempatnya Ibu Rohmatika itu listriknya berapa VA Ibu? Nggak hafal, Pak. Di kantor ya, Pak? Enggak, di rumah, Bu. Di rumah. 2200? 2200. Iya, Oh iya, 2200. 2200. Kalau 2200 pakai tegangan rendah Ibu ya. Kalau yang ini untuk kelas industri ya atau kantor. Kalau kantor di atas 197 VA harus berlangganan tegangan menengah. Berapa tegangan menengah? 20 kV.
Nah, kalau kita berlangganan tegangan menengah, maka ya kita berlangganan dari gardu PLN. Baik gardu bawah tanah maupun udara. Nah, nanti kita tarik kabel tegangan menengah yang menarik orang PLN. Nanti masuk ke dalam panel tegangan menengah. Selanjutnya nanti listrik tegangan menengah 20 kV ini diturunkan oleh trafo tegangannya dari 20 kV menjadi 380 volt. Nah, selanjutnya di sini masuk ke panel yang namanya ATS. Apa itu ATS? Yaitu Automatic Transfer Switch. Yang tadi saya jelaskan ATS ya Bapak Ibu ya. Nah, ATS ini untuk milih kita mau pakai sumber PLN lewat trafo atau mau sumbernya dari genset. Jadi pembangkit genset di sini ya, ini fungsinya untuk backup. Kalau PLN nyala ya kita pilih yang PLN. Kalau PLN-nya mati, PLN-nya diputus, nanti kita pindah ke genset. Nah, setelah masuk ke ATS, lanjutnya masuk ke MDP. MDP bisa satu, bisa lebih dari satu. Dari satu MDP nanti dibagi menjadi beberapa SDP. Dari SDP ini dibagi menjadi SSDP. Nah, baru nanti masuk ke panel-panel. Panel penerangan, ya, panel stop kontak, ya, panel motor listrik, dan lain sebagainya. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Nah, biasanya orang listrik ya itu lebih senang menggunakan gambar yang namanya single line diagram. Apa itu single line diagram? Atau kalau diterjemahkan adalah diagram garis tunggal. Jadi di sini digambarkan ya. Oh, ini panel tegangan menengah, kabel PLN-nya digambarkan seperti ini. Nanti masuk ke panel bagian incoming. Dari incoming nanti masuk ke panel bagian metering. Dari metering nanti masuk ke panel bagian outgoing. Dari outgoing nanti menuju ke trafo. Dari trafo nanti menuju ke ATS di sini. Di ATS nanti inputnya ada dua, satu PLN, satu dari genset melalui kontrol panel genset. Berikutnya nanti masuk ke MDP. Dari MDP dibagi menjadi SDP. Dari SDP nanti dihitung bebannya berapa. Ini biasa yang digunakan adalah single line diagram. Nah, sehingga Bapak Ibu, salah satu dokumen yang nanti perlu dicek terkait dengan masalah safety, yaitu adalah apa? Gambar single line diagram. Ini dokumen, ini harus ada ya Bapak Ibu ya, di setiap instalasi listrik. Agar nanti kalau kita melakukan pemeriksaan itu lebih aman. Kalau saya mau melakukan pekerjaan maintenance di sini, maka saya harus lihat ya single line diagramnya. Kalau nggak ada gimana? Ya kita pakai trial and error. Kalau pakai trial and error ini bisa berbahaya. Dan waktunya lama. Nah, komponen yang pertama dari genset tadi adalah panel ATS. Apa itu panel ATS? ATS singkatannya Automatic Transfer Switch. Fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai saklar otomatis. Tugasnya ngapain? Memindahkan sumber tenaga listrik ya jika terjadi pemadaman baik terencana maupun mendadak. Maka di sini ATS akan secara otomatis memindahkan sumber listrik ya dari mana? Kalau tadi contohnya dari PLN menuju ke sumber lain seperti genset. Sebaliknya jika sumber PLN menyala lagi, maka ATS akan secara otomatis mematikan genset dan memindahkan sumber menuju ke PLN. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian ya? Nah, secara blok diagram, panel ATS dapat saya gambarkan seperti ini. Ini panel ATS-nya. Panel ATS dapat dua sumber, satu dari PLN ini,
Ini PLN masuk ke sana. Yang kedua dari genset masuk ke sana. Nah, nanti tinggal milih di sini. Sumbernya mau milih dari mana? Dari PLN atau dari genset. Nah, outputnya kemana di sini? Outputnya nanti menuju LVMDP. Dari LVMDP nanti didistribusikan ke SDP. Dari SDP nanti menuju ke SSDP dan peralatan. Nah, siapa yang ngontrol? Yang ngontrol di sini. Gensetnya nanti bisa dikontrol secara manual, bisa dikontrol secara otomatis. Bisa difahami ya Bapak Ibu sekalian? Nah, secara wiring diagramnya seperti apa? Nah, ini wiring diagramnya Bapak Ibu. Ini PLN, ini genset. Nah, nanti di sini kita hubungkan ya. Di sini nanti saklarnya pakai apa? Pakai magnetic kontaktor. Di mana magnetic kontaktor ini dapat kita program, dapat kita kita pilih dengan menggunakan ya panel genset tadi. Jadi kita nanti mau milih mana? Oh, mau milih PLN ya kita nyalakan di sini. Kalau PLN-nya mati ya di sini dimatikan, pindah ke genset. Setelah itu nanti masuk ke beban. Ini nanti masuk ke beban. Bisa difahami semuanya ya Bapak Ibu sekalian? Kalau yang Bapak-bapak dari elektro ya sudah sangat familiar ya. Mungkin yang dari sastra, yang dari ekonomi, mungkin belum terlalu familiar dengan panel seperti ini ya, wiring diagramnya. Nah, bentuknya seperti apa? Ini wujud contoh dari panel ATS. Sebenarnya panelnya banyak banget ya. Tadi yang sederhana seperti ini panel sederhana ATS. Ini panel yang cukup besar ya. Jadi nanti kita pilih sumbernya mau dari mana ya, apakah dari genset yang ini atau dari PLN yang ini ya. Nah, nanti kalau kita operasionalkan di sini nanti ada indikatornya. Ada tegangannya, ada arusnya, ada kospinya, ada dayanya dan lain sebagainya. Kalau kita pindah ke genset juga nanti ada sama di sini. Ini kalau kita buka pintunya ya seperti ini. Komponen-komponennya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami semuanya Bapak Ibu sekalian? Nah, sekarang untuk meminimais terjadinya kecelakaan kerja pada pengoperasian genset, maka kita perlu dasar hukum yang perlu kita gunakan. Nah, ini ada banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu udah dikasih materi dasar-dasar hukum ya. Sudah dibaca belum materinya Bapak Ibu? Itu ada satu bandel ya. Gimana Ibu? Cun-cun udah dibaca belum? Banyak, Pak. Nah, itu salah satu itu ya. Nanti kalau mau dibaca beneran ya di situ ya. Yang penting nanti yang penting-penting aja Bapak Ibu ya. Pak Aryo udah dibaca Pak Aryo dasar hukumnya. Cukup banyak Pak ya. Dan itu dasar hukum berkembang terus Bapak Ibu. Karena yang namanya dasar hukum itu tidak statik ya. Ada aturan baru nanti muncul lagi. Nah, terkait dengan genset ini beberapa yang dipakai. Nah, berdasarkan pemakaiannya nanti di sini ada ketentuan. Kalau genset ukurannya kecil, maka harus apa? Kalau ukurannya 25 sampai 200 seperti apa? Kalau lebih seperti apa? Termasuk nanti kalau di undang-undang ini mensyaratkan ya, untuk genset di atas 200 kVA maka harus ada ahli K3 listrik. Maka dari itu Bapak Ibu ya kan, industri supaya nanti kalau ada apa-apa itu aman ya kan, ya kirim aja untuk ikut sertifikasi ahli K3 listrik Pak ya. Salah satunya untuk memenuhi persyaratan undang-undang.
Nah, sebenarnya undang-undang ini bukan hanya sekedar dipenuhi saja. Tetapi memang tujuannya adalah untuk apa? Meminimais dan menghilangkan potensi bahaya. Sehingga nanti aman Bapak Ibu sekalian. Bisa dipahami semuanya? Sekarang kita lihat ya. Produk dan merek genset. Apa saja sih produk dan merek genset? Ini banyak sekali di pasaran Bapak Ibu ya. Ada merek Yanmar, ada merek Volvo, ada merek Garmin ya, ada merek Perkin, ada merek Mitsubishi ya, ada merek Scania. Nah, ini lengkap ya. Scania itu Eropa, Cumin itu Inggris, Perkin itu Amerika, Volvo itu Eropa ya, Yanmar itu Jepang, Mitsubishi Jepang. Nah, merek lain banyak ya di sini ya. Ada Kubota, ini Jepang juga. Ada SDEC, ada Onsite Energy, ini produknya Daewoo Korea. Dusen itu juga Korea. MAN itu Eropa. Foton itu Eropa juga. Iwata Jepang. Hargen ya. Hartek. Caterpillar Amerika ya. Lovol ya. Fody dan lain sebagainya. Ini kalau saya sebutkan mereknya saja genset itu banyak sekali ya. Nah, mungkin salah satu merek ini yang dipakai di kantor PLN ya. Karena mesti saya yakin PLN juga pakai genset ya. Nah, sekarang kita lihat konstruksi genset itu seperti apa. Ini kalau kita bongkar gensetnya kira-kira ya bagiannya kayak gini Bapak Ibu. Seperti kendaraan berat ya, truk atau mobil Pajero lah. Jadi genset itu isinya apa di sini? Yang pertama mesin dieselnya. Nah, ini yang ada di mobil itu kan mesin diesel. Yang kedua ada mesin generatornya. Yang ketiga ada kontrol panel, panel daya, ada pondasi, ada gas buang, dan lain sebagainya. Ini tampak yang lebih jelas ya. Jadi nanti di sini ada mesin diesel, ada generatornya di sini, ada panel kontrolnya, ada gas buangnya, ada pondasinya, ada panel kontrol ya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin yang lebih lengkap ya, tampilan gambar tampak samping. Yang namanya genset itu ada mesin dieselnya di sini ya. Lebih jelas. Ada generatornya di sini, generatornya nggak jelas ini ya karena ketutup. Yang berikutnya ada sistem bahan bakarnya, ini tangki bahan bakar. Yang keempat ada pengatur tegangan, voltage regulatornya. Yang kelima itu ada sistem pendinginnya. Pendinginnya bisa pakai fan, bisa pakai radiator ya. Yang keenam ada sistem pelumas, lubrication, oli. Yang ketujuh ada baterai dan baterai chargernya. Yang kedelapan ada kontrol panelnya. Dan yang kesembilan itu ada frame-nya. Ini pondasi nanti di sini frame-nya tutup ya. Bisa difahami Pak ya untuk konstruksi gensetnya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari konstruksi genset yang lengkap ini kalau kita pisahkan itu ada komponen utama. Komponen utamanya apa? Mesin diesel dan mesin generator. Jadi komponen utamanya adalah mesin dieselnya dan mesin generator. Nah, sedangkan komponen pendukungnya tadi ada sistem pendinginnya, ya, ada sistem oli, ada sistem bahan bakar, ada sistem udara,
ada baterai charger, ada panel kontrol, ada peralatan proteksi, ada perlengkapan instalasi, ada grounding, dan lain sebagainya. Bisa difahami Bapak-Bapak sekalian dan Ibu? Nah, sekarang kita lihat mesin dieselnya. Nah, ini mesin diesel. Ya, kalau Bapak Ibu-Ibu pengen lihat mesin diesel ya buka ya mobil Pajero ya. Kap mesinnya dibuka, ya itu nanti akan lihat mesin diesel. Nah, mesin diesel fungsinya untuk apa? Di sini sebagai prime mover, penggerak mula. Jadi nanti yang menggerakkan generator. Nah, nanti mesin diesel atau dikenal dengan motor diesel itu nanti akan dikoppel dengan generator. Nah, prinsip kerjanya seperti apa? Ini prinsip kerjanya adalah secara mekanik ya. Nah, yang paling banyak itu menggunakan tipe 4 stroke atau 4 stroke itu langkah atau orang nyebutnya 4 tak. Apa langkah ini? Yang pertama adalah intake, intake itu hisap. Yang kedua kompres itu tekan. Setelah dikompres itu dibakar ya. Setelah dibakar dibuang. Ya, jadi hisap, kompres, bakar, buang. Ini proses pada motor bakar. Nah, yang kedua adalah mesin generator, yaitu mesin sinkron. Generator yang digunakan adalah generator sinkron. Fungsinya apa? Mengubah putaran listrik dari energi gerak, yaitu ini kan dikoppel dengan tadi mesin diesel ya, sehingga di sini digerakkan oleh mesin diesel. Karena generator diputar oleh mesin diesel, maka statornya nanti akan muncul tegangan. Baik 3 fase maupun 1 fase. Kalau yang kecil itu 1 fase, kalau yang besar 3 fase. Nah, generator yang digunakan kebanyakan generator AC, bukan generator DC. Nah, ini Bapak-Bapak sekalian untuk prinsip kerja dari mesin dieselnya, Pak. Mesin pembakaran internal mengubah energi kimia dalam bahan bakar energi. Ali sepertinya ke-mute ya. Gimana, Mbak? Halo? Oh enggak, Pak. Oke, ya. Dari luar terhisap. Atau dengan kata lain, mesin bernafas. Nah, ini proses tadi, proses hisap ya. Ini proses hisap. Selama stroke balik, nanti ini dikompres. dikompres. Dan udara di dalam silinder dikompresi. Ini masuk kompres. Selama stroke kompresi, piston memproses udara. Sehingga temperatur dan tekanan udara akan naik ke level yang lebih tinggi dari nilai self-ignition diesel. Suatu bentuk diesel yang dikabutkan kemudian disuntikan ke dalam udara yang terkompresi ini. Bahan bakar menguap dan mengalami ledakan spontan yang tidak terkendali. Nah, ini proses pembakarannya. Tekanan dan suhu naik ke nilai level tinggi. Fluida berenergi tinggi mendorong piston ke bawah. Nah, udara ini proses panas bekerja pada piston dan energi dalam fluida diubah menjadi energi mekanik piston. Ini adalah satu-satunya stroke saat piston menyerap daya dari fluida. Karena sistem inersia, maka piston kembali bergerak ke atas. Kali ini, katup knalpot terbuka dan knalpot kemudian ditolak. Nah, ini kira-kira ini ya. Ini ya Bapak ya, terkait dengan ini ya. Nah, komponen berikutnya apa? Ya, komponen berikutnya adalah voltage regulator. Ini voltage regulator. Fungsinya untuk apa? Ya, untuk melakukan pengendalian tegangan
agar tegangan keluaran generator itu selalu konstan. Karena yang namanya pembangkit itu bergantung pada beban. Kalau bebannya kecil, tegangannya tinggi. Kalau bebannya besar, tegangannya turun. Nah, ini akan menyebabkan beban cepat rusak. Oleh karena itu, supaya tegangannya konstan, mau tinggi atau rendah, maka perlu dipasang alat yang namanya AVR. Ya. Nah, berikutnya ada komponen yang digunakan untuk melakukan kontrol genset. Ya. Baik itu start, stop, ya, operasinya, baik data-data yang ini disimpan, ya, termasuk nanti indikator-indikatornya, ya. Ini semua dikontrol oleh panel kontrol genset. Nah, ini panel gensetnya, ya, untuk memudahkan operator, ya, dalam melakukan operasi dari genset, ya. Nah, tadi yang saya sampaikan kalau nanti gensetnya disinkron dengan sumber lain, misalkan kita menggunakan 2 genset, ya, mau kita sinkronkan, maka di sini harus ada yang namanya panel sinkronisasi. Nah, kenapa sih kita perlu melakukan sinkronisasi atau paralel? Sebenarnya ini kaitannya nanti dengan efisiensi. Misalkan kasusnya begini, ya. Kasusnya misalkan beban listrik yang ada di suatu tempat itu berubah-ubah dari 250 sampai 900. Nah, ini ada 2 pilihan nih. Karena bebannya 250 sampai 900, maka saya bisa menggunakan 1 genset. Berapa? Saya pakai yang 1000 kVA cukup. Bisa difahami ya Bapak Ibu ya. Kalau pakai 1000 kVA cukup. Masalahnya nanti kalau saya bebannya 250, sebenarnya di sini generator ini saya bebani sangat rendah. Nah, ini bisa kita atasi dengan apa? Dengan menggunakan 2 genset. Masing-masing berapa? 500 kVA. Kalau nanti bebannya kurang dari 500 kVA, maka yang kerja hanya 1 genset saja. Tapi kalau nanti bebannya itu lebih dari 500 kVA, misalkan 750 kVA, baru 2 genset ini akan bekerja. Sehingga nanti dibagi rata, masing-masing 375 kVA. Kenapa pakai 1 genset itu? Kenapa nggak pakai 1 genset saja? Kan lebih ringkas, ya. Ibaratnya kalau Bapak Ibu, ya kan, punya apa namanya, kendaraan, ya. Yang satu itu kendaraannya besar, ya. Kalau kita mau hanya sekedar bebannya kecil, ya. Misalkan Bapak Ibu ada mobil yang kecil dan besar. Mungkin kalau kita bepergian sendiri atau berdua, ya lebih baik pakai mobil yang kecil. Kalau nanti yang banyak pakai mobil yang besar. Mobil besar kalau dipakai sedikit maka tidak efisien. Nah, ini adalah analogi kenapa kita menggunakan, ya, paralel generator. Nah, berikutnya ya Bapak Ibu ada komponen yang namanya adalah apa? Baterai. Baterai fungsinya untuk apa? Yaitu untuk starting dari genset. Hampir semua genset sekarang startingnya menggunakan baterai. Oleh karena itu di sini baterai harus kita jaga dengan baik, ya. Karena baterai itu ada unsur kimia, maka ini harus dipastikan baterai itu, ya, dapat berfungsi dengan baik. Nah, kalau baterai nanti tidak berfungsi dengan baik, kalau pas dibutuhkan ini nggak bisa kita gunakan. Nah, baterai membutuhkan baterai charger. Sehingga genset mesti dilengkapi dengan chargernya, ya. Seperti laptop Bapak Ibu kan, atau HP, ya maka dilengkapi dengan charger baterainya. Demikian juga genset. Kenapa? Karena genset itu, ya kan,
Kalau digunakan untuk backup, sewaktu-waktu kita butuhkan. Jangan sampai nanti pada saat kita butuhkan, ya, baterainya tekor, ya, sehingga nggak bisa untuk starting. Ya, seperti kalau di mobil Bapak Ibu ya, kalau akinya tekor kan payah, kita nggak bisa starting kan, terpaksa didorong. Kalau mobil kan masih bisa didorong Bapak Ibu. Kalau genset kira-kira kalau baterainya habis gimana? Bisa didorong atau tidak? Tidak mungkin kita mendorong genset. Kalau zaman dulu masih ada engkol ya Bapak Ibu ya, genset yang lama. Genset yang baru yang besar-besar nggak ada engkol. Oleh karena itu di sini penting sekali baterai charger. Nah di dalam baterai harus kita perhatikan, kadang-kadang baterai itu cepat rusak karena apa? Karena overload. Baterainya sudah penuh tapi dicas terus. Nah, sehingga di sini ya untuk sistem yang baru ya, ini sudah dilengkapi dengan sensor baterai apakah penuh atau tidak. Nah, baterai charger ini nanti ya akan didapatkan sumbernya dari mana pada saat kita mengoperasikan genset. Pada saat kita running genset, maka di sini dia nanti akan mengisi baterai. Nah, yang berikutnya adalah frame Bapak Ibu ya. Ini genset yang dilengkapi dengan frame. Tidak semua genset dilengkapi dengan tutup. Sehingga kita kenal nanti ada genset tipe open yang terbuka dan ada yang tipe silent. Nah, ini contoh untuk tutupnya genset ya, tergantung dari mereknya. Kalau mereknya A ya nanti tutupnya yang sesuai dengan mereknya ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan materi ini? Monggo silahkan. Sebelum kita lanjut ya. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin yang mau cerita pengalaman ini ya. Kira-kira di sana apa sih ya yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau Bu Cuncun gimana Ibu di sana Ibu? Kerjaan Ibu di sana apa Ibu? Tupoksinya ini. Kalau di Malang ada juga Pak gensetnya Pak. Cuma Mm-mm. ya jarang sih, jangan dipakai kecuali misalnya memang daripada gangguan gitu Pak. Suplai utama dari PLN ada gangguan tiba-tiba mati di kantor baru genset. Tapi nggak otomatis Pak biasanya sinyal lainnya. Manual ya. Nggih. Ya enggak apa-apa Ibu. Manual juga bagus. Kadang-kadang manual itu malah lebih bagus daripada yang otomatis ya. Cuma kalau manual harus menunggu waktu ya Ibu ya. Nggih. Tapi ada genset juga ya Ibu ya. Oke. Ada Pak. Kalau terkait dengan K3 sendiri Ibu di sana yang ditangani apa ini? Di K3 di mana? Di jaringannya atau di mananya ini Bu? Kalau K3 kita banyaknya mungkin di ini Pak ya, di ULP Pak ya, unit layanan pelanggan. Yang langsung bersentuhan dengan ini dengan pelanggan terutama ya. Kita seringnya melakukan pengawasan pekerjaan misalnya untuk teman-teman vendor yang dekat jaringan TM, pengawasan jaringan apa kegiatan rabas-rabas kayak gitu teman-teman ULP sih Pak. Iya. Jadi sosialisasi juga ke masyarakat umum yang bangunannya banyak dekat dengan jaringan tegangan menengah, kegiatan masyarakat yang lagi renovasi. Kadang ada warga itu yang suka tebang pohon sendiri Pak, padahal pohonnya dekat sama jaringan. Jadi kadang pohonnya itu tumbangnya ke jaringan. Gitu-gitu sih Pak. Jadi teman-teman K3 itu inspeksi keliling wilayahnya, memastikan memang tidak ada kegiatan yang membahayakan keselamatan warga. Seperti itu Pak. Ya. Terima kasih Bu Cuncun ini monggo. ya. Itu di jaringannya tegangan menengah ya. Kalau di transmisi enggak ya Bu ya? Kebetulan yang ikut diklat ini distribusi semua Pak. Oh distribusi semua. Iya, kalau yang transmisi kan enggak
Nggak ikut gabung sama Nggak kita, ikut Pak. ya. Oke, Nggih. ya. Berarti nanti yaitu yang tegangan menengah yang cukup bahaya ya. Karena tegangan menengah itu kan pakai kabelnya telanjang. Di sana masih pakai kabel kawat ya Ibu ya? Belum pakai kabel ya, tegangan menengahnya ya. Ada yang telanjang, ada yang sudah berisolasi, Pak. Oh, ada yang sudah berisolasi. Ya, kalau yang sudah berisolasi lumayan ya. Nggih. Lumayan aman dibanding yang tidak berisolasi. Kalau yang berisolasi hanya di kotanya saja atau di mana Ibu? Pinggiran kota ada juga yang pakai isolasi? Rata sih Pak ya, rata. Jadi kita pelan-pelan itu apa yang ngarani Pak? Mengganti. Nah ya mengganti. Mm-mm. Mengganti yang A3C ini ke A3CS. A3C ke A3CS ya. Nggih. Oke, terima kasih Bu Cuncun ya. Bu Sami, Pak. Bu Seli gimana kalau Ibu ini gimana di sana ini? Kira-kira pengalaman Ibu di sana kalau K3-nya gimana Ibu? Kalau K3-nya ya Pak, di sini kan kami Mm-mm. karena distribusi untuk genset di sini cuman ada pas siaga aja Pak. Mm-mm, betul. Ya Iya memang kegiatan genset siaga. untuk siaga, betul. Ya kalau untuk PLTD kami tidak ada. Mm-mm. Jadi kami eh, genset cuman pada saat kegiatan siaga RI 1 atau siaga tertentu itu memang SOP-nya selain supply-nya itu dari supply utama kami yang dari GI itu juga Mm-mm. standby genset itu Pak untuk kalau sewaktu-waktu ada gangguan seperti itu. Kalau Kalau sisi pekerjaan Ibu K3 ya Pak, sendiri, K3 sendiri gimana Ibu? Sama dengan Bu Cuncun tadi ya, eh, fokusnya ya. oh iya, ya kalau sisi K3 pekerjaan sehari-hari saya sama Pak, kurang lebih sama seperti Mbak Cuncun karena kebetulan juga tempatnya sama di UP3, di UP3 Surabaya Utara, di mana di sini ada beberapa ULP Pak, unit layanan pelanggan. Di Surabaya Utara itu Mm-mm. ada 6 ULP, di tiap ULP-nya juga ada tim leader K3L yang mana kalau di ULP itu fokusannya lebih pengawasan di lapangan, Pak. Seperti itu. Jadi tiap hari itu ada pengawasan di lapangan, lalu ada inspeksi juga, Pak. Karena kan kalau PLN itu sumber bahayanya selain di tempat kerja, justru yang ekstrim itu kan di wilayah kerja ya, Pak, bukan di kantornya. Masyarakatnya Kami ya. punya penyulang. Iya, betul. Kami punya penyulang itu. Jadi setiap hari keliling di tiap penyulangnya, apakah ada kegiatan aktivitas warga yang dekat jaringan, yang berpotensi bahaya, lalu sebar-sebar brosur seperti itu, Pak. Kalau saya sendiri di UP3 fokusannya lebih ke mengkoordinir. Jadi mengkoordinir laporan dari teman-teman ULP, kemudian Mm-mm. kami kumpulkan evidennya untuk disusun kinerja maturity levelnya baik di bidang K3, lingkungan dan juga keamanan seperti itu. Ya, terima kasih ini Bu Seli ini ya. Mm-mm. Jadi memang kalau di PLN memang kan kebanyakan kan ini ya K3-nya terkait dengan karena PLN itu kan sekarang hampir semua pekerjaan itu hampir ditenderkan ya. Pekerjaan-pekerjaan teknisnya ya. Jadi kayak di tegangan menengah yang untuk distribusi kalau ada pekerjaan itu proyeknya kan mesti ditenderkan ya. Tidak dilakukan sendiri. Kalau zaman dulu kan dilakukan sendiri Bu ya. Sekarang hampir semua kan ditenderkan ya. Termasuk untuk maintenance-nya, termasuk penanganan gangguan dan lain sebagainya ya. Nah, ini memang Iya, ya itu hampir tugas. seluruh pekerjaan sekarang untuk eksekusinya di pihak ketiga kan, Pak. Jadi kami di sini kalau PLN itu di PLN-nya hanya pengawasan, Pak. Lebih ke Ya, betul. pengawasan. Ya. Dan kalau eksekusi itu selain orang ketiga, apa pihak ketiga juga ada anak perusahaan, Pak. Di mana anak perusahaan sendiri juga memiliki struktur organisasi K3. Jadi ada koordinator K3-nya juga. Seperti itu. Mm-mm. Oke. Terima kasih informasinya Bu Seli dan Bu Cuncun Sama-sama, ya. Pak. Karena memang di PLN sekarang
fokusnya lebih ke bisnis elektrikalnya ya. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan teknis itu lebih banyak ke vendor. Jadi mungkin K3-nya lebih pengawasan ya. Jadi mengawasi pekerjaan-pekerjaan vendor ya. Terus juga mengawasi ya bahaya-bahaya yang ada di lingkungan. Karena kalau PLN itu kan wilayahnya luas ya. Kalau bicara Surabaya Utara tadi yang disampaikan Bu Sherly itu mungkin wilayahnya berapa kecamatan itu Bu? Kecamatannya banyak, Pak. Kalau Nah kami itu kan. ULP itu ada ULP Tandes, ULP Perak, Kenjeran, Embong Wungu, Indrapura, Pelosok. Satu Kalau ULP berapa kecamatannya kecamatan itu? Enggak, satu ULP itu membawai berapa kecamatan itu? contohnya kalau Perak aja itu bisa sampai 9 mungkin, Pak. 9 atau 9 11 ya. kecamatan. Itu satu ULP. Mm-mm. Kalau Tandes itu lebih banyak lagi, Pak, kecamatannya. Ya, oke. Terima kasih ini ya. Kalau di Surabaya kan kota besar ya. Nah, ini juga potensi bahayanya banyak, lebih banyak ini kan. Karena ya pembangunan itu kan cukup masif ya tadi ya. Kayak tadi bangunan bertingkat ya. Iya. Bangunan-bangunan yang dekat dengan apa namanya instalasi listrik PLN ya. Termasuk itu. Kalau Pak Ahmad gimana nih Pak Ahmad nih? Siapa? Ya kita di UID-nya sih Pak. Jadi di UID UID Jawa itu Timur apa Pak? itu Kalau UID apa Pak? unit induk distribusi Pak. Oh, unit induk distribusinya. Ini posisi Surabaya juga. Di Surabaya Pak. Surabaya. Oke. Kalau di K3L-nya fokusnya di mana nih? Kalau di UID ini, Pak? Sama seperti teman-teman sih Pak, cuman lingkupnya lebih ke atasnya lagi Pak. Jadi kalau teman-teman kan di UP3 masing-masing, kita di atas ya Pak. Jadi di UID ini dibagi menjadi 17 UP3 Pak. Oke. Oh iya 17 UP3. Jadi untuk terkait K3 juga sama sih Pak, terkait pengawasan juga. Pengawasan juga ya, hampir semua memang. Karena PLN ini memang sekarang kan lebih dibuat ramping ya. Jadi supaya nanti efisien ya. Pekerjaan-pekerjaan itu lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga ya. Oke, terima kasih ya. Yang lainnya ya nanti bisa menyusul. Oke, kita lanjutkan ya. Termasuk nanti kegiatan-kegiatan di sini. Nah, ini mungkin ya bisa juga kalau pas waktu melakukan pengawasan ya terkait dengan pekerjaan yang menggunakan genset ya. Kalau di kantor sendiri ya mungkin PLN gensetnya ya jarang nyala. Kalau di kantor itu ya jarang nyala mestinya. Kalau di PLN sampai sering nyala berarti kualitas listriknya tidak bagus ya. Jadi kalau apalagi kalau di kota besar ya, itu biasanya paling ya nyala setahun berapa kali. Kalau nyala ya paling Maaf untuk Pak Ali, saya izin salah panggil, sudah ya, masuk ya, waktu monggo salat. Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, kita lanjutkan Bapak ya. Nah, pekerjaan di bidang genset itu apa saja? Nah, pekerjaan di genset itu yang pertama adalah setting untuk leveling pondasi genset. Karena genset itu kan diletakkan di atas pondasi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pekerjaan pertama kali di dalam kita instalasi genset itu adalah menentukan leveling di sini. Karena genset itu rotating machine, kalau di sini pondasinya tidak kuat ya, tidak kokoh ya, maka ini bisa menimbulkan bahaya. Sehingga nanti kalau kita melakukan pengawasan pekerjaan genset, salah satunya adalah bagaimana kita melakukan setting leveling genset di atas pondasi. Nah, pondasi ini harus sama persis ya. Ketinggiannya, kekuatannya ya. Jangan sampai nanti ini menyebabkan terjadinya masalah. Banyak ya pekerjaan ini yang tidak dilakukan dengan baik itu bisa menimbulkan potensi bahaya termasuk terbakarnya genset dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah pemasangan kabel power untuk sistem elektrikal ya. Yang kedua nanti bagaimana kita ya untuk masang kabel ya pada sistem elektrikalnya. Ini kabelnya kemana? Jalurnya nanti ini kabelnya ya yang nanti masuk ke MDP ya. Kalau
gensetnya kapasitas misalkan contoh kasus 1.500 kVA. Maka ini harus kita pastikan ya penghantarnya itu sesuai. Nah, ini terus kabelnya ini menggunakan single core atau tricore ya. Warna kabelnya juga harus sesuai ya. Nanti ini jalurnya kemana? Apakah nanti ditanam di bawah tanah atau nanti dibuatkan ducting untuk kabel? Apakah nanti pakai kabel tray menuju ke panel ATS? Nah, berikutnya adalah pekerjaan ketiga, membuat ducting kabelnya tadi. Yang keempat itu adalah membuat pemipaan untuk bahan bakar, baik bahan bakar bulanan menuju ke harian, atau nanti bahan bakar tangki solar harian menuju ke engine genset. Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena ini kalau tidak perhatikan, ini bisa menimbulkan potensi bahaya. Karena tangki solar itu isinya adalah BBM. Nah, BBM ini ya punya potensi untuk terjadinya kebakaran. Ada teori segitiga api ya Bapak Ibu ya. Segitiga api itu api akan muncul kalau ada O2, oksigen. Yang kedua ada bahan bakar. Dan yang ketiga ada panas. Nah, maka dari itu di sini harus kita hindari ya terkait dengan pekerjaan pemipaan solar. Yang keenam yaitu tentang jacketing ya atau knalpot. Nah, ini gas buang genset itu menimbulkan panas. Sehingga harus kita upayakan agar tidak menimbulkan potensi bahaya dengan memberikan silencer. Yang berikutnya adalah untuk pembuangan hawa panasnya, yaitu dengan menambahkan grill radiator. Ya. Kalau ruangannya juga harus dipastikan ada peredam suaranya. Ya. Karena genset itu, apalagi yang gensetnya terbuka seperti ini Bapak Ibu ya. Genset-genset terbuka itu nanti akan menghasilkan kebisingan. Nah, yang berikutnya panel gensetnya. Dan yang terakhir terkait dengan pemeliharaan genset. Nah, ini yang terkait ya. Nah, K3-nya seperti apa? Kita harus bisa mengidentifikasi ya terkait dengan pekerjaan genset itu ya. Yang pertama apa? Yang pertama kebisingan. Yang kedua lingkungan kerja. Yang ketiga getaran. Yang keempat medan listrik dan medan magnet. Yang kelima itu panas dan tekanan. Yang keenam itu bahaya kebakaran dan bahaya ledakan. Nah, ini beberapa potensi yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Nah, sekarang kita lihat kebisingan kita mengacu kemana ya? Mengacu ke keputusan Menteri Lingkungan Hidup ya, baik yang lama maupun yang sudah diperbarui ya. Nah, genset itu sebagai rotating machine itu menghasilkan kebisingan. Nah, maka di sini harus kita ukur kebisingannya berapa. Ngukurnya pakai apa? Kalau melebihi batas ya perlu kita kontrol. Ini terkait dengan masalah kebisingan. Nah, berdasarkan permen tadi ya kita bisa lihat cara pengendaliannya seperti apa. Pengendalian pertama yaitu menggunakan APD ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita tidak menggunakan APD nanti bisa mengalami gangguan. Nah, yang kedua yaitu melakukan pengaturan. Apa yang perlu kita atur Bapak Ibu ya? Yang perlu kita atur ya jam kerjanya. Kalau nanti nilainya sekian, jam kerjanya yang kita sesuaikan. Sehingga nanti ini tidak membahayakan bagi para pekerja. Nah, berikutnya gimana Bapak Ibu? Ya kita gunakan genset-genset yang tipe silent. Agar nanti lebih aman, lebih tidak bising. Alat ukurnya seperti ini ya. Saya kira Bapak Ibu juga sudah memahami ya untuk mengukur tingkat kebisingan ya, yaitu dengan menggunakan sound level meter. Nah, yang kedua adalah tingkat vibrasi getaran. Setiap peralatan rotating machine ya pasti akan menimbulkan vibrasi. Nah, vibrasi ini juga harus kita perhatikan Bapak Ibu.
Nah, kalau di rotating machine, vibrasi ini sebenarnya bisa juga digunakan untuk apa namanya predictive maintenance. Banyak peralatan-peralatan rotating machine yang diprediksi ya apakah ini masih layak untuk digunakan atau tidak dengan menggunakan vibration analyzer. Seperti di generator, di genset, di pompa, ya, di konveyor, di kompresor dan lain sebagainya. Nah, alat ukurnya seperti ini untuk mengukur vibrasi. Ini Bapak Ibu ya. Rotating machine ya pasti dia akan menghasilkan vibrasi. Nah, sehingga nanti kita perlu ukur dengan menggunakan alat ini ya. Oh, nilai vibrasinya masih dalam ambang batas atau tidak. Nah, di mana yang perlu kita ukur ya? Nah, vibrasi biasanya akan muncul di daerah-daerah ini Bapak Ibu sekalian. Titik-titik. Nah, di sini perlu kita lakukan pengukuran untuk melihat ya tingkat vibrasinya seperti apa. Nah, ini bisa kita ukur ya. Ini tidak hanya untuk genset, tetapi untuk peralatan-peralatan ya yang menggunakan prinsip rotating machine ya. Nah, berapa nilai standar yang direkomendasikan oleh DIN ya? Nah, ini kita bisa menggunakan standar yang digunakan oleh DIN 6003. Untuk grade N, R, dan S, ya kita bisa lihat di sini ya. Untuk ring frekuensi 10 sampai 1000 Hz ya. Nah, kita bisa lihat rated speed-nya berapa. Genset rated speed-nya itu adalah N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. F-nya 50 Hz, P-nya sama dengan 2. Maka kecepatan putar genset itu adalah 1500 RPM. Maka kita bisa menggunakan range yang ini. Kalau yang R kita menggunakan yang atas. Kalau yang S kita menggunakan yang atas. Ini untuk hasil pengukuran vibrasi. Kalau lebih dari ini gimana? Ya nanti perlu dilakukan aksi. Apakah ada yang kendor? Ya? Apakah mesinnya perlu di overhaul? Sehingga nanti tidak membahayakan. Karena nanti kalau vibrasinya berlebihan, ini bisa berbahaya. Nanti bisa hunting ya. Kebanyakan genset-genset yang meledak ya itu karena maintenance-nya kurang baik. Yang berikutnya kita juga bisa menggunakan rekomendasi dari IEC ya, standarnya IEC. Sama ya nilai NRS ini enggak jauh beda. Yaitu kita menggunakan nilai yang ini yang ini. Yang bedanya S saja Bapak Ibu ya. S di sini 0,45, di sini 0,48. Kalau yang R-nya sama 1,8, yang R-nya 0,71 di sini berapa? Sama ya. N-nya sama, R-nya sama, yang beda S-nya saja. Nah, yang berikutnya medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet ini semua peralatan yang mempunyai tegangan dan menghasilkan arus, maka dia akan muncul medan listrik dan medan magnet. Nah, sehingga kita harus perhatikan ya, termasuk di jaringan ya, kita medan magnet dan medan listriknya berapa? Apakah masih aman atau tidak? Nah, standarnya kita menggunakan apa? Standarnya kita menggunakan WHO. Rekomendasi dari WHO. Untuk medan magnetnya kita menggunakan nilai ini ya. Untuk medan listriknya kita gunakan nilai ini. Termasuk nanti untuk pekerja maupun masyarakat umum ya. Nah, yang berikutnya terkait dengan tekanan. Karena di genset tadi menggunakan motor diesel ya atau mesin diesel. Di situ menggunakan pressure dan suhunya tinggi ya, temperaturnya itu sampai tadi 1500 derajat Celcius, pressure-nya sampai 40 bar. Nah, ini besar sekali. Nah, ini juga bisa menimbulkan potensi bahaya. Sehingga nanti perlu ada ya
upaya-upaya untuk mengatasi bahaya-bahaya ini agar tidak muncul. Nah, yang berikutnya adalah bahaya panas. Nah, panas ini dihasilkan di mana ya? Kalau di mesin itu kan tertutup ya mesinnya, nggak ada masalah. Yang paling bahaya yaitu ada di knalpotnya ya, seperti mobil itu panasnya itu kan ada di knalpot ya. Kalau di kendaraan mobil itu pressure ya ada di radiator pendingin, itu kalau dibuka nyemprot ya Bapak Ibu ya. Itu kan tekanannya tinggi. Nah, kalau di panas yang paling panas itu blok mesin. Tapi kan kita nggak mungkin pegang blok mesin ya Bapak Ibu ya. Nah, yang sering kali di sini apa? Knalpotnya. Nah, ini sehingga knalpot ini perlu kita untuk lindungi. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau kita praktik ya, karena di K3 listrik kan ada praktiknya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu praktiknya salah satunya akan masuk ke ruangan pembangkit. Nah, ini contoh genset tipe open Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa genset tipe open. Nah, di sini Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan apa? Identifikasi potensi bahaya apa yang ada di sana. Ide-ide inovatif apa yang bisa disampaikan ya untuk mengatasi potensi bahaya yang ada di sini. Mulai dari tadi ya, levelingnya di sini apakah sudah baik atau belum, pondasinya apakah sudah kuat atau tidak ya, apakah di sini ansornya sudah terpasang dengan baik atau belum ya, ukuran penghantarnya apakah sesuai atau tidak ya, knalpotnya, gas buangnya apakah desainnya sudah bagus atau belum ya, groundingnya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini semua nanti yang akan dilakukan ya, observasi. Termasuk nanti lingkungan ya, apakah bersih atau tidak ya. Termasuk nanti untuk tangki bahan bakarnya ada kebocoran atau tidak. Nah, ini penting karena ini menyangkut terkait dengan masalah K3. Nah, yang berikutnya untuk lingkungan di sekitar genset, misalkan di sini lantai ya, ini lantainya kita perlu periksa ya. Nah, untuk ruang listrik dan ruang genset itu persyaratannya harus kita pastikan di sini ya. Harus kuat ya. Di sini nanti kalau ruang genset di sini harus pastikan lantainya kuat. Yang kedua, bersih. Yang ketiga, kering. Yang keempat, tidak lembab ya, karena lembab ini bahaya ya. Yang kelima, tidak menimbulkan listrik statik. Nah, sehingga banyak ya lantai-lantai ruang listrik ya. Ini yang dicat pakai cat jenis epoksi ya. Ini salah satu jenis saja Bapak Ibu ya. Pakai cat minyak juga tidak apa-apa ya. Tapi yang paling banyak digunakan adalah jenis cat epoksi. Supaya untuk menjaga ini ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Kalau kita tidak ini ya, kadang-kadang kalau kita tidak perhatikan dengan baik, ini kan nggak ngerti ya. Ini ruang listrik. Ruang listrik ini kita harus perhatikan masalah safety-nya ya. Apakah nanti pekerja itu bisa bekerja dengan baik ya. Ini leluasa, ini di belakang ada apa? Apakah ruangannya bersih atau tidak? Panelnya ini indikatornya bekerja atau tidak? Ini indikator-indikatornya ya. Nah, ini kita harus perhatikan. Termasuk yang ini, apakah ini bekerja atau tidak? Ini nggak ada kabel-kabelnya. Apakah kabelnya lewat bawah ya? Kalau ini kan ada kabelnya di atas. Ini kabelnya lewat kabel tray ya di atas Bapak Ibu ya. Apakah ini terkunci dengan baik? Apakah sirkulasi udaranya? Apakah tingkat pencahayaannya? Apakah lantainya kering ya? Dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah faktor emisi gas buang. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Untuk emisi gas buang ya kita harus perhatikan. Dasarnya apa?
dasarnya Permen LHK nomor P15 tahun 2019. Tentang apa? Tentang baku mutu emisi pembangkit listrik tenaga termal. Nah, ini untuk parameter utama yang perlu diukur ya. Ada partikulatnya, ada nitrogen oksida, ada sulfur oksida dan lain sebagainya. Parameter pendukungnya di sini ya. Nah, ini untuk genset yang lebih dari 3 mega kita menggunakan data ini ya. Kalau yang ukuran 500 sampai 3 mega nanti kita mengacu kepada permen tadi ya. Agar nanti kita lebih jelas ya terkait dengan ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ya, kita harus mengacu juga pada permen ya, peraturan-peraturan. Baik peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan gubernur dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai pacuan. Nah, Bapak Ibu sebagai pengawas pekerjaan yang dilakukan oleh vendor, ya ini nanti kalau diriksa uji ya sudah masuk. Supaya apa? Ini tidak menimbulkan apa? Potensi bahaya. Nah, yang berikutnya adalah bahaya mekanik. Bahaya mekanik di genset banyak ya, Bapak Ibu ya. Sehingga pastikan ya genset itu aman ya. Berikutnya bahaya kebakaran. Ini bahaya yang cukup ya sering terjadi di instalasi listrik Bapak Ibu ya. Nah, ini bahaya kebakaran, maka di sini ya. Kenapa di sini perlu kita antisipasi? Karena genset menggunakan bahan bakar. Nah, solar adalah bahan bakar yang mudah meledak dan mudah terbakar. Sehingga ada resiko, ada potensi di sini. Sehingga di sini untuk masalah kebakaran perlu ada layout-nya seperti apa. Perlu kita siapkan untuk aparnya, hidrannya. Perlu kita siapkan penempatan barang-barangnya ya. Aparnya jenisnya apa, hidrannya letaknya di mana ya. Yang pegang kunci siapa. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, terkait dengan masalah pencegahan kebakaran, kita perlu melakukan perencanaan ya. Kita perlu pilih metode yang tepat. Kita perlu sosialisasi dan training untuk pihak-pihak yang nanti berkepentingan, termasuk nanti bagaimana kita melakukan pengecekan secara rutin. Jangan sampai nanti aparnya sudah expire. Nah, ini kadang-kadang kalau kita melakukan riksa uji, aparnya ada, tapi sudah expire. Begitu digunakan ya dalam waktu semenit, ya tekanannya sudah hilang. Nah, ini ada beberapa ya terkait dengan ini ya Bapak Ibu. Untuk kebakaran ya, ini jenis apar ya, kita bisa pilih ya. Ada tipe water, ada yang tipe dry powder, ada yang tipe karbon dioksida ya. Ada yang tipe foam, ada yang tipe halon ya. Ada juga yang untuk apar jenis aktif ya, pemadam aktif seperti misalkan Fireblock, PowerX atau LED Fire. Nah, ini salah satu ya alat-alat yang digunakan untuk memadamkan api secara otomatis. Nah, ini misalkan contoh ya Bapak Ibu ya. Ini panel. Panel itu kan salah satu sumber ya terjadinya percikan api listrik. Nah, ini bisa terjadi ini ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya kalau terjadi kebakaran ya. Misalkan kalau ada kebakaran seperti ini ya. Ini dipadamkan oleh Fireblock ya yang tadi otomatis. Yang sebelah kiri kalau dipadamkan dengan menggunakan apar. Maka kita pastikan aparnya bisa berfungsi. Dan kalau menggunakan apar, orangnya harus terlatih Bapak Ibu. Karena ini arah apinya juga harus kita pertimbangkan ya. Kalau arah anginnya ke utara, kita nyemprotnya dari mana.
Kalau arah anginnya ke selatan, kita nyemprotnya dari mana, ini harus kita perhatikan. Nah, ini yang berikutnya adalah perbandingan APAR dengan hidran. Ya. Ini kejadiannya sama ya, kebakarannya. Yang sebelah kanan dipadamkan oleh fireblock, yang sebelah kiri dipadamkan oleh hidran. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, ini dengan fireblock itu bisa cepat mati. Kenapa? Karena api kalau dalam kondisi yang kecil itu mudah dipadamkan. Yang sebelah kiri karena pakai hidran, nah ini kita bisa lihat. Sudah menit ke-28, ini sudah asumsinya sudah siap. Hidrannya sudah siap, orangnya sudah siap. Tinggal narik aja. Narik tuasnya hidran untuk memadamkan. Kalau kita hitung ini berhasil nyemprot itu pada detik ke-40 berapa ini. Nah, 49 baru ini air bisa keluar untuk nyemprot. Nah, kita lihat padamnya berapa. Ini sama ya, ini ada tangki BBM. Ini asumsinya tangki untuk genset tadi ya. Ini kan seukuran genset tadi. Tangki genset itu ukuran sekian. Ini kalau seumpama tangki genset itu terjadi kondisi seperti ini ya, ini bisa dipadamkan dengan tadi. Nah, ini kalau yang di sebelah kiri dipadamkan dengan menggunakan hidran. Nah, kita bisa lihat ya, sampai 1 menit 43 detik ya, ini belum bisa dipadamkan. Karena api kalau semakin besar ya, semakin lama itu akan semakin membesar. Nah, sehingga kita perlu untuk merencanakan ya pemadamannya nanti seperti apa kalau terjadi kebakaran. Ini yang memadamkan adalah para profesional ya Bapak Ibu ya. Profesional itu artinya adalah orang yang sudah terlatih. Nah, ini contoh ya untuk kalau yang terjadi kebakaran itu adalah di panel listrik ya. Nah, ini misalkan panel listrik kebakar seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau kita pasang alat pemadam otomatis ya. Nah, dia nanti akan padam seperti itu. Kita sampai jam berapa ini Mbak Sinta? Ini karena nggak pakai istirahat ya. Nanti bisa selesai di pukul 15.45, Bapak. Oke, Bapak Ibu, monggo ada yang mau ditanyakan ya terkait dengan materi ini ya, atau ada yang mau sharing Bapak Ibu ya, silakan. Nah, ini kalau kita lihat Bapak Ibu ya, ini adalah untuk yang apa namanya alatnya di sini ya, yang tadi kita percik ya. Nah, ini tadi yang terkait dengan alat pemadam api ya, yang dapat bekerja secara otomatis ya. Nah, berikutnya adalah apa saja ya? Ada bahaya sambaran petir Bapak Ibu ya. Nah, Indonesia termasuk negara yang terletak di garis khatulistiwa ya. Ini sambaran petir tiap tahunnya termasuk tinggi Bapak Ibu ya. Nah, ini peralatan-peralatan listrik ya, baik di apa namanya distribusi maupun di bangunan ya, ini rawan tersambar petir ya. Kalau genset karena dia letaknya di yang di dalam ya rawan tersambar petirnya secara tidak langsung. Maka di sini perlu ada peralatan proteksi. Kalau yang di bangunan itu ada proteksi yang di bangunannya.
Kalau yang di dalam nanti kita pasang arrester ya Bapak Ibu ya. Nah, arrester ini fungsinya untuk memproteksi dari sambaran petir yang tidak langsung. Oke, mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian? Pak Ahmad, mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Belum ada? Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh kasus ya, ledakan yang terjadi pada genset ya. Jadi genset itu punya potensi untuk meledak. Kenapa ya? Di sini karena ada berbagai macam potensi bahaya ya. Ada tekanan, ada bejana tekan ya. Ada aki ya. Ada dinamo starter, ada panas, ada overload dan lain sebagainya. Nah, sehingga ini bisa terjadi. Nah, oleh karena itu, maka di sini salah satunya ya, di pembangkit tenaga listrik ya, salah satunya genset ya harus kita pastikan safety-nya seperti apa ya. Nah, komponen apa saja yang bisa meledak? Tadi sudah saya bahas ya, ini ada banyak yang bisa meledak. Selain genset ya. Nah, oleh karena itu ya, maka peralatan pembangkit ya harus kita proteksi untuk mencegah ya dari potensi-potensi bahaya tadi. Nah, proteksinya apa Bapak Ibu? Kalau di engine-nya, di mesin dieselnya ini perlu kita proteksi dari low oil pressure, high water temperature, high oil temperature, overspeed, underspeed, low voltage baterai, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di sisi generatornya, ya, ini proteksinya ini Bapak Ibu. Over voltage, kalau terjadi over voltage ya kita proteksi. Kalau terjadi under voltage ya, kalau terjadi over atau under frekuensi, kalau terjadi over current ya, kalau terjadi overload ya, over temperatur, reverse power ya, unbalanced voltage, unbalanced current, earth fault dan lain sebagainya. Itu ya kira-kira Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan atau ada yang ditanyakan. Pak mau tanya, itu Ya. proteksinya itu udah include di dalam generatornya ya Pak ya? Jadi kita nggak perlu nambah lagi atau tambahan ya Pak? Iya, jadi proteksi generator tergantung dari jenis dan kapasitas generatornya Ibu ya. Kalau generator kecil itu biasanya proteksinya hanya pada MCB saja. Nah, kalau generatornya ukurannya lebih besar, pakainya MCCB. Kalau yang lebih besar lagi nanti ditambah dengan relay ya kan. Nah, relay-relay di sini ada relay under voltage ya, over voltage dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk relay ini sudah terintegrated ya. Terintegrasi dengan mesin generator. Nah, tinggal nanti kita ya pastikan aja ya peralatan proteksi yang ada di gensetnya apa ya. Apakah peralatan proteksi ini bekerja atau tidak. Nah, kalau di PLTU ya nanti harus kita cek ya untuk pembangkit yang ada di sana benar enggak. Ini yang ada di generatornya. Kalau yang ada di engine-nya ini juga sama. Ini sudah ada di dalam mesinnya ya. Jadi tidak perlu ditambahkan ya. Biasanya ini mesin generator itu sudah dipasang proteksinya ada di mana? Ada di panelnya ya Bapak Ibu ya. Panel kontrol gensetnya. Ini sudah terpasang ya tinggal kita nanti ngecek aja ya pastikan yang ngecek nanti biar tenaga teknis Ibu ya. Ibu nanti tinggal bikin aja apakah ini proteksinya ada apa aja atau di situ. Apakah proteksinya dalam kondisi baik atau tidak ya itu nanti tinggal lakukan checklist ya. Demikian Ibu ya. Bisa dipahami Ibu?
Baik, Pak, dimengerti. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Monggo, Mbak Ibu. Apakah sudah cukup, Bapak Ibu? Mungkin sudah cukup, Mbak. Kita lanjut hari Senin ya. Oke, baik. Sudah cukup Bapak dan Ibu untuk diskusi kita hari ini? Sudah cukup? Atau masih kurang nih Bapak dan Ibu? Sudah cukup, Mbak dan Bapak. Oke, baik. Baik Bapak dan Ibu, karena sudah cukup mungkin kita bisa akhiri di sini terlebih dahulu ya. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Ali yang telah menyempatkan waktunya untuk mengampu pelatihan pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu untuk antusiasnya pada hari ini ya. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Baik, mungkin hari ini sampai di sini terlebih dahulu ya, Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan besok di hari Senin dengan link Zoom yang sama. Selamat sore, selamat istirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa presensi Waalaikumsalam ya, Bapak dan Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya. Terima kasih, Bapak Terima Ibu. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima Ya, kasih. sama-sama. Terima Saya izin kasih, meeting Mbak ya, Bapak dan Ibu. Sinta.